ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi indah penuh berkah Idul Fitri ini, segenap jiwa kaum beriman dipenuhi bahagia dan sukacita. Gemuruh bahagia dan sukacita itu begitu kuat hingga mendorong kita untuk mengungkap syukur setinggi-tingginya kepada Sang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk pujian dan sanjungan tertinggi kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya Dia yang maha besar, hanya Dia yang maha perkasa, hanya Dia yang maha mencipta, hanya Dia yang maha mengatur segenap urusan di alam semesta ini hingga sedetail-detailnya. Dan juga kita tidak pula kepada Rasulnya yang mulia, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita sepatutnya tidak pernah keluh dan jemu untuk melafadzkan selawat dan salam untuk beliau, untuk kerabat serta para sahabat mulianya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kini telah beranjak pergi, tapi meski Ramadan perlahan menjauh, jejak-jejak tarbiyah dan pembelajaran kita bersamanya jangan sampai ikut serta pergi dan menghilang bersamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran paling penting yang diwariskan oleh Ramadan untuk kita semua adalah bahwa rahasia kemenangan, kejayaan, dan keberhasilan kita sebagai hamba Allah selalu bermula dari dalam diri kita sendiri, baik sebagai pribadi maupun sebagai umat. Kekuatan ruhani dan kekuatan jiwa menjadi salah satu rahasia utama keberhasilan kita melewati siang yang sangat panas dan juga yang penuh dengan godaan, dengan cara kita berpuasa, melintasi malam yang sejuk dan membuai dengan sujud-sujud yang panjang, menjalani saat demi saatnya dalam tilawatil Quran, serta dengan penuh kerelaan diri mengeluarkan harta-harta kita untuk berbagi kepada sesama. Kekuatan ruhani dan jiwa itu sepenuhnya bersumber dari akidah dan keyakinan kuat kita bahwa di penghujung setiap kepayahan berpuasa, menegak diri dalam tarawih, menahan nafsu bahkan terhadap sesuatu yang halal, bahkan kita mengorbankan harta yang kita cintai di jalan Allah, di penghujungnya ada kehidupan akhirat yang kebahagiaan dan kesenangannya tiada lagi akhir dan penghujungnya. Kekuatan ruhani dan jiwa itu sepenuhnya bersumber dari akidah dan keyakinan bulat kita bahwa jika Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sesuatu kepada hamba-hambanya, maka Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman
pasti akan tunai di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, jika Ramadan adalah miniatur kehidupan dunia kita, maka darinya kita belajar bahwa kehidupan dunia ini kita selanjutnya, baik sebagai individu maupun sebagai umat, hanya akan berjaya dan berbahagia saat kita menjalaninya dengan pijakan dan pegangan akidah yang tidak hanya kuat dan kokoh, tapi juga benar seperti yang diteladankan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Hari-hari dunia yang sementara ini akan selalu dipenuhi dengan ragam ujian dan cobaan. Mulai dari ujian dan cobaan yang menyenangkan hingga ujian dan cobaan yang membuat jiwa ini merana. Hari-hari belakangan ini kita segenap rakyat Indonesia tengah diuji oleh Allah dengan aneka ragam bentuk krisis ekonomi yang semakin berat. Begitu pula ujian-ujian yang mengusik agama kita sebagai umat Islam Indonesia. Sebagaimana misalnya tauhid yang sungguh sangat jelas termaktub pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sungguh sangat disayangkan dinodai dengan ritual syirik ala pawang hujan di sebuah event internasional yang tidak saja bertentangan dengan tauhid, tapi sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Bagaimanapun juga kaum jamaah sekalian, kita berkewajiban untuk terus memberi nasihat kepada para pemerintah kita untuk segera berbenah dan bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat. Tapi apakah kebahagiaan jiwa kita harus menunggu hingga semua krisis itu berakhir? Tentu saja tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah dan keyakinan kita yang kukuh kepada Allah meyakinkan kita bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruknya untuk kita, adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tentang takdir Allah inilah yang lalu menuntun kita untuk membulatkan kesabaran dan juga keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada banyak hikmah dan kebaikan yang tak terduga. Cara hidup seperti inilah yang akan selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bersyukur saat dikaruniakan kelapangan, bersabar saat dikaruniai kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Betapa menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Maka sesungguhnya semua urusannya selalu kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang seperti itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabathu sarra syakar. Dan jika ia dikaruniai kesenangan, dia akan bersyukur. Fakana khairun lah, dan itu membawa kebaikan kepadanya. Wa in asabathu dharra, akan tapi sebaliknya, jika dia mendapatkan suatu musibah ataupun hal yang buruk, sabar dan dia sabar, fakana khairun lah, maka itu akan membawa kebaikan baginya. Meskipun kesabaran itu tidak menghapus kewajiban untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, sebagaimana yang diingatkan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ad-dinu an-nasihah, bahwa sungguhnya agama itu adalah nasihat. Kulna, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina ammatihim, dan juga untuk para pemimpin kaum muslimin dan serta masyarakat kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah juga sudah sering terbukti bahwa potensi dan kelebihan diri kita baru terasah dan berkilau saat ujian kesusahan hadir dalam hidup kita. Tanpa merasa rasa sakit, tidak akan ada keberhasilan.
banyak peluang justru terbuka nyata nanti pada saat kesulitan hadir menghimpit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah dan keimanan kita sebagai seorang muslim selain kuat dan kokoh juga haruslah benar dan sahih. Benar dan sahih artinya harus berdasarkan sumber yang benar dan valid serta dipahami dengan cara dan metode yang sahih. Tentunya yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya. Kemudian dipahami dengan cara dan metode yang persis sama dengan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati," maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'i rasyidin mahdiyin, dan juga sunnah para khulafa rasyidin yang dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajis, maka gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah yang keyakinan tidak cukup sekadar kuat, karena akidah yang kuat pasti tidak benar dan tidak sahih, hanyalah melahirkan pribadi yang sudah jelas salah. Maka validasi ilmu dan informasi itu sangat penting dalam Islam. Bahkan Islamlah satu-satunya agama di alam semesta ini yang dibangun di atas validasi ilmu dan informasi yang kuat. Islam tidak butuh untuk diperjuangkan dengan info-info palsu dan tidak benar. Di zaman media sosial hari ini, tidak sedikit orang yang bermaksud baik ingin membuktikan kemuliaan dan kehebatan Islam atau ingin memperingatkan umat Islam, tapi dengan menyebarkan info-info palsu yang tidak pernah bisa divalidasi kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang dianggap itu berdusta jika ia menyampaikan semua yang dia dengarkan. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah dan yang kuat dan benar adalah rahasia utama keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Meski jumlah personil dan kekuatan fisik mereka sangat minimalis, sisi ekonomi dan finansial mereka sangat terbatas, iklim teritorial di mana mereka hidup adalah padang pasir gersang yang tidak didukung infrastruktur memadai, namun bermodalkan akidah dan keyakinan yang kuat dan benar kepada Allah dan Rasulnya itu, generasi mulia itu berhasil menjebol hingga meruntuhkan dua kerajaan yang sangat besar dalam sejarah, yaitulah Imperium Romawi dan Imperium Persia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Betapa berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar. Dari generasi para sahabat itu kita belajar bahwa akidah yang kokoh dan benar akan memberikan kekuatan yang hakiki bagi setiap kita sebagai individu dan bagi kita sebagai umat untuk mewujudkan menjadi pribadi dan umat yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketidakadilan seringkali menjadi pemicu konflik dalam interaksi umat beragama di negeri kita ini.
Umat Islam yang sejak awal berdirinya republik ini telah begitu toleran terhadap pihak lain, justru sering menjadi korban ketidakadilan. Jika pihak lain dibebaskan dan dibiarkan untuk berbicara apa saja melecehkan Islam, merendahkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW atas nama kebebasan berpendapat, maka umat Islam akan divonis intoleran, radikal, dan anti-HAM saat bereaksi menuntut para pelaku pelecehan tersebut. Ketidakadilan memang selalu menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan sosial dan bernegara, termasuk persoalan terorisme yang masih mengusik hingga kini. Itulah sebabnya keadilan menjadi salah satu ajaran sentral dalam Islam. Seorang muslim bahkan diperintahkan untuk berlaku adil meski kepada musuh-musuhnya. Keadilan bahkan ditegaskan oleh Allah sebagai jalan yang mendekatkan kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Dan janganlah kebencian kalian pada suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena dia lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengarkanlah wahai para kaum muslimah, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita yang meninggalkan jejak penghambaan dan ketaatan dalam kita. Maka pertahankanlah semua kebaikan dan amal soleh yang selama ini Anda kerjakan di bulan Ramadan. Manfaatkan nikmat kebebasan beribadah negeri kita ini dengan sebaik-baiknya. Jika Anda belum ketahui wahai para kaum muslimah, saudari-saudari kita yang ada di India pada hari-hari ini mengalami tindakan diskriminatif yang sangat luar biasa. Mereka dipaksa untuk menanggalkan hijab muslimahnya jika ingin masuk dalam ruang sekolah-sekolah dan pembelajaran formal. Sebagian malah dilecehkan di jalan oleh para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita di negeri ini. Jangan lupa untuk memperbaiki diri dengan menyediakan waktu untuk belajar Islam lebih dalam. Apakah lagi jika Anda adalah seorang istri dan seorang ibu, kewajiban belajar Islam semakin besar di pundak Anda. Wahai para pemuda-pemudi Islam, dengarkanlah. Usia muda Anda sama sekali tidak memberi jaminan hidup Anda masih lama. Maka mulailah bertanya pada diri Anda secara jujur. Untuk apa sebenarnya aku hadir di dunia ini? Akan kemana setelah ini perjalanan hidupku? Ini adalah soal-soal sederhana yang sering kita tersilaukan untuk menjawabnya oleh usia muda yang Allah berikan kepada kita. Kita seringkali termakan isu bohong bahwa masa muda itu saatnya bersenang-senang. Maka perbaikilah kompas dan arah hidup Anda semuanya selagi Allah masih memberikan kesehatan fisik dan kesempurnaan akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu barometer kokohnya akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita mampu mencintai sesama saudara kita karena Allah dan membenci pula karena Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Inna awsaqal ural iman," sesungguhnya cabang keimanan yang paling kokoh, antuhibba fillah, engkau mencintai karena Allah, wa tubghidha fillah, dan engkau membenci karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku seiman, kedua tangan memang tidak sanggup merangkul semua saudara-saudara kita di seluruh belahan dunia. Namun hati yang Allah titipkan dalam setiap dada kita sanggup melakukan itu. Maka rangkullah dengan hati kita seluruh saudara-saudara kita seiman.
dimanapun mereka berada, sebagai tanda sebenarnya dan kokohnya iman dan tauhid di dalam relung sanubari kita. Dan jangan lupa untuk terus bertanya pada hati kita masing-masing, masih adakah ruang Al-Aqsa di dalamnya? Masih adakah cinta untuk kiblat pertama kaum muslimin ini? Masih adakah tangisan hati tatkala melihat saudara-saudara kita di Palestina yang melalui hari-hari mereka dengan penuh kesulitan dan kepayahan? Masih adakah rintihan hati tatkala melihat saudara-saudara kita berjuang melawan Zionis yang terus merangsek masuk ke dalam Al-Quds untuk menghina tempat mulia kita itu? Mari kita buktikan hari ini. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Palestina dan Al-Quds tidak akan pernah terlupakan. Bahwa Palestina dan Al-Quds tidak akan pernah berjalan sendiri, karena kita semuanya di dalam barisan para penolongnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikator utama bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika selepas kepergian Ramadan ini hidup kita tetap langgang dan istiqomah dalam ibadah, ketaatan dan amal soleh, maka pertahankanlah ritma Ramadan dalam hidup kita hingga akhir hayat kita. Puasa 6 hari pada bulan Syawal adalah sunnah yang sangat mujarab melestarikan semangat Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, dan kemudian dia melanjutkan puasa 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka ia seakan telah berpuasa selama setahun penuh." Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak pergi dari tempat ini, marilah kita menundukkan jiwa dan mengadahkan tangan, memanjat doa-doa terbaik kepada Sang Maha Pendengar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang tak henti-hentinya berlumur dosa. Hidup kami dari waktu ke waktu tidak luput dari kedurhakaan kepadamu. Tapi kami yakin sepenuh iman, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau, ya Allah. Karena Engkaulah satu-satunya yang maha pengampun lagi maha pemaaf. Maka pagi yang mulia ini, karuniakanlah untuk kami ampunan dan maaf-Mu ya Rabbana. Karuniakan kepada kami kesempatan untuk selalu pulang bertaubat kepadamu. Jangan Engkau tutup usia kami di dunia ini kecuali dalam keadaan bertaubat kepadamu, dan kami diliputi ampunan-Mu ya Rabbana. Ya Allah, karuniakanlah ampunan dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Ampunilah kepayahan kami untuk menyempurnakan bakti kami kepada mereka. Ya Rabbana, jagalah ayah ibu kami yang masih bersama kami. Teguhkan jiwa raga mereka untuk selalu sujud kepadamu hingga akhir hayatnya. Ya Rabbana, muliakanlah ayah ibu kami yang telah tiada di alam kubur mereka. Liputi mereka dengan ampunan-Mu hingga kami berkumpul dengan mereka di dalam surga-Mu. Ya Rabbana, kami telah mengikrarkan bahwa negeri kami ini meraih kemerdekaan atas berkat rahmat-Mu. Ya Allah, maka dengan sepenuh hati kami memohon kepadamu, ya Allah, jagalah negeri kami ini agar selalu berada dalam naungan rahmat-Mu. Jauhkanlah negeri ini dari tangan-tangan keji yang ingin menjauhkan dari rahmat-Mu. Hancurkanlah tangan-tangan keji yang selalu bermufakat untuk mengeruk keuntungan dan memperkaya diri serta kelompoknya di balik penderitaan rakyat negeri ini. Hancurkanlah tangan-tangan keji yang selalu bekerja menjauhkan negeri ini dari naungan rahmat-Mu ya Rabbana. Sesungguhnya Engkau maha kuasa, Engkau maha perkasa, yang tiada tertandingi dan tiada terkalahkan. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami di negeri ini dan untuk seluruh negeri kaum muslimin
para pemimpin yang memimpin kami dengan keadilan dan kasih sayang, para pemimpin yang memimpin kami dengan rasa takut tak terhingga hanya kepadamu ya Allah, para pemimpin yang selalu bekerja mendekatkan diri ini kepada rahmat-Mu ya Rabbana. Ya Allah, Ramadanmu telah pergi, tetapi kami mohon kepadamu, karuniakanlah kami untuk bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Terimalah Ramadan kami tahun ini dengan sebaik-baiknya penerimaan ya Allah. Hanya kepadamu-lah kami memohon dengan sepenuh hati. Ya Allah, karuniakanlah kami keteguhan jiwa dan raga untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu, dan jangan Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan muslim yang tunduk hanya kepadamu ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kami sampaikan kepada para jemaah untuk langsung bersalaman, tidak perlu berbaris, ya, langsung bersalaman seperti biasa.